Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Priyatiningsih, calon guru penggerak Angkatan 7, Provinsi DKI Jakarta, dengan fasilitator Ibu Wiwik Nurfiana dan pengajar praktik Ibu Dalila. Saya akan demonstrasi kontekstual modul 1.4, Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Tujuan pembelajaran ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman tentang penerapan alas kaki silikon dengan murid di sekolahnya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Restitusi membuat inisiatif menjadi orang yang menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ketika siswa kelas 6 sedang mengerjakan soal penilaian akhir semester 1, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 6, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas 6, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai yang disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru yang harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dan dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1, yaitu kasus siswa mencontek. Selamat siang, Bu Mai. Siang, Bu Ani. Kabar hari ini, nak? Baik, alhamdulillah. Bu Mai tahu tidak kenapa Bu Ani manggil Bu Mai ke sini? Tidak tahu ya. Jadi begini, tadi Bu Ani lihat ketika Bu Mai mengerjakan soal teman, Bu Mai melihat jawaban teman. Betul begitu ya, nak? Betul. Betul ya. Itu artinya berarti Bu Mai telah melakukan hal apa? Mencontek. Iya. Mencontek itu hal baik atau tidak, Bu Mai? Tidak baik ya. Mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu Ani juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Bu Mai juga hari ini sudah melakukan kesalahan, yaitu mencontek jawaban teman. Sekarang di sini Bu Ani bukan mau mencari tahu siapa yang salah, tapi Bu Ani berusaha membantu mengatasi masalah yang dihadapi sama Bu Mai. Itu tadi mencontek jawaban teman ya. Nah, sebelum Bu Ani lanjutkan, sekarang cerita deh kenapa Bu Mai bisa melakukan hal tersebut sampai mencontek teman. Semalam saya tidak belajar, Bu. Tidak belajar. Kenapa nak tidak belajar? Main HP nonton drakor. Main HP nonton drakor. Jadi Rumai tidak belajar karena main HP dan pada akhirnya tidak bisa mengerjakan soal ulangan ya. Terus mencontek teman. Betul begitu ya, nak? Iya. Nah, Rumai masih paham tidak dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas yang pernah kita buat dulu di awal pembelajaran? Masih ingat ya? Apa itu, Rumai? Kejujuran. Jujur itu penting atau tidak, nak?
tidak baik. Nah, sekarang Bu Ani tanya sama Rumai, supaya hal tersebut tidak terulang kembali, supaya Rumai tidak melakukan kesalahan, berbuat tidak jujur, apa yang akan Rumai lakukan? Mengerjakan dengan semampunya. Mengerjakan soal dengan semampunya. Ya, betul. Lalu apa lagi, Nak? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan satu lagi yang penting adalah belajar dengan tekun, dengan giat. Iya, betul. Jadi mengerjakan soal semampunya, berdoa sama Allah, belajar dengan tekun, itu adalah salah satu yang harus dilakukan sama Rumai. Jadi sekarang sudah paham ya apa yang harus dilakukan? Paham. Yakin bisa melakukannya? Yakin. Mulai kapan gunakan Hari melakukannya? ini. Hari ini ya. Betul, hari ini ya. Siap ya? Siap ya. Mudah-mudahan nanti Rumai menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang selalu menerapkan kejujuran dalam hal apapun ya, termasuk dalam ulangan. Mudah-mudahan Rumai menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solehah, banggaan orang tua. Oke? Oke, pas dulu deh. Oke, terima kasih Rumai. Sekarang Rumai boleh kembali ke teman-teman, istirahat bersama teman-teman. Skenario kasus 2. Ada salah satu siswa kelas 6 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 6, ada salah satu nilai yang disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas 6 sepakat dan meyakini bahwa semua warganya komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya, sebagai guru, harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 2, yaitu siswa terlambat sekolah. Selamat siang, Rizky. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Kira-kira Rizky tahu tidak kenapa Bu Ani manggil di sini? Tidak tahu, Bu. Baik, tidak tahu ya. Tadi Rizky berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6 lewat 25 menit. Jam 6 lewat 25 menit, berarti hampir jam setengah 7 ya, Ki ya? Iya. Terus sampai sekolah tadi hampir jam 7, betul ya, Ki ya? Iya. Terus sekolah kita masuk jam berapa? Jam 6 lewat 30 menit. Jam 6 lewat 30 menit. Kemudian ada pembiasaan apa? Tulisan membaca sama. Ya, kebiasaan baca bersama kota Darus. Baik, jam 6.30 seperti biasa kita melakukan pembiasaan berdoa bersama di halaman sekolah. Itu sampai jam 7, jadi jam 7 kita sudah mulai KBM di kelas. Jadi kalau melihat jam kedatangan Rizky tadi, kira-kira Rizky datang tepat waktu atau terlambat? Lambat. Terlambat ya. Lalu kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Nah? Tidak baik. Tidak baik ya. Betul, terlambat itu perbuatan yang tidak baik. Oke, tidak apa-apa, karena semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bu Ani, pernah melakukan kesalahan terlambat ketika mengikuti suatu kegiatan. Sekarang Bu Ani tidak mencari siapa yang salah, tapi Bu Ani hanya ingin membantu mengatasi masalah yang dihadapi Rizky, yaitu tadi terlambat sekolah. Coba sekarang Rizky cerita sama Bu Ani, kenapa Rizky sampai terlambat sekolah? Nonton film bola, Bu, sampai jam 12. Oh, nonton bola ya, tadi nonton TV, nonton acara bola sampai jam 12. Jadi pada akhirnya bangun kesiangan. Tidurnya terlalu malam ya, Ki ya? Iya. Jam 12. Baik. Jadi nonton bola. Sekarang Rizky ingat nggak dengan keyakinan yang pernah kita buat di awal pembelajaran dulu, kesepakatan yang pernah kita buat bersama teman-teman di kelas? Komitmen, Bu. Komitmen, ya bagus. Komitmen adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Apa itu komitmen, Rizky? Berusaha menjalankan kewajiban yang sudah disepakati, Bu. Berusaha menjalankan kewajiban yang sudah disepakati. Betul, ya betul, itu adalah komitmen. Nah, sekolah kita masuk jam setengah
7. Jadi kita juga harus menjalankan itu nak, jangan sampai terlambat lagi, yaitu disiplin waktu. Menurut Rizky, komitmen itu penting atau tidak bagi kita? Penting. Penting. Yakin ya penting komitmen itu ya? Iya, bagus. Nah sekarang Rizky sudah tahu letak kesalahannya, yaitu tadi terlambat sekolah. Nah sudah tahu tentang komitmen yang sudah dibuat bersama kelas-kelas, bersama teman-teman di kelas ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya Rizky tidak mengulang lagi, tidak terlambat sekolah? Bagaimana Rizky? Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu, ya bagus. Tidur tepat waktu. Tadi Rizky bilang jam 12, berarti lain kali tidurnya jam berapa Ki? Jam 8 atau jam 9. Jam 8 atau jam 9. Terus ada lagi selain tidur tepat waktu? Tidak menonton TV terlalu malam. Jadi supaya bangunnya tidak kesiangan. Selain itu ada lagi misalnya Rizky sudah tidurnya udah tepat waktu, diusahakan jam 8 atau jam 9 sudah tidur, kemudian bangunnya lebih awal. Kalau misal masih ragu bisa memasang alarm supaya tidak kesiangan. Jadi Rizky sekarang udah tahu ya apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi kira-kira kapan Rizky akan memulai kegiatan tersebut tadi? Sekarang ya, hari ini berarti ya. Ya baik, Rizky akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu pribadi yang mempunyai komitmen, yaitu melaksanakan apa yang telah disepakati bersama teman-teman, yaitu keyakinan kelas, sehingga Rizky bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bertanggung jawab terhadap komitmen. Siap ya Rizky ya? Siap. Oke, pause dulu deh. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Rizky boleh bergabung sama teman-teman istirahat ya. Terima kasih. Berikut ini tanggapan murid terhadap penyelesaian kasus mereka. Sangat senang sudah diajak sharing bersama Bu Ani, menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Saya akan menumbuhkan sikap kejujuran. Saya tidak akan menyontek lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih, saya sudah ngobrol dengan Bu Ani dan saya juga tahu kesalahan saya dan saya akan menjalankan komitmen dengan baik. Terima kasih.